Hello guys, welcome back again in this channel, and today we are going to talk about the uses of can ya. Jadi topik kita hari ini adalah tentang penggunaan can atau fungsi daripada can. Can itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia artinya bisa atau dapat. So as we know that can is one of the most commonly used modal verbs in English. Jadi can itu adalah salah satu modal ya yang sering digunakan di dalam bahasa Inggris. Makanya kita bahas pada kesempatan kali ini. Okay. Now, in this occasion we are going to discuss the uses of can, yeah. So there are 3 uses of can that will be discussed here in this channel. Okay, the first one, we use can, yeah. We use can to express ability, yeah. So can be used to express ability. And then the second one, so can is used for asking for and giving permission, yeah. And then the third one, we use can to make a request. Nah, ini 3 kegunaan daripada can. Yang pertama adalah untuk mengungkapkan kebisaan, ya, bisa atau tidak melakukan sesuatu. Yang kedua adalah untuk meminta atau memberi izin. Kemudian yang ketiga adalah meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Tuh. Okay, now let's discuss the function one by one. So the first one, yeah, we use can to express ability. It means that we use can to say that somebody or someone has the ability to do something. Jadi kita menggunakan can itu untuk menyatakan bahwa seseorang ya bisa melakukan sesuatu, karena can kan artinya bisa atau dapat, ya. Tuh, negatifnya can itu adalah can't, ya, atau boleh dibaca can't, ya, atau cannot. Cannot ini yang formal, kalau can't atau can't itu nggak formal, ya. Nah, can atau can't itu selalu diikuti oleh verb in the infinitive, artinya verb 1 ya. Setelah can itu selalu verb 1, artinya kata kerja bentuk 1, tidak boleh ditambahkan ing, tidak boleh ditambahkan s, dan tidak boleh ditambahkan apa-apa. Pokoknya kata dasar. Oke, itu fungsi yang pertama. Contohnya ini, ya, my brother can play the piano, ya kan? Ini menunjukkan bahwa saudara laki-laki saya, ya, bisa ya bermain piano. So he has the ability, ya, he has the ability to play the piano. Jadi dia bisa bermain piano, menunjukkan kemampuan atau kebisaan dia untuk melakukan ini. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, my sister can swim. My sister can swim. It means that my sister has the ability to swim. Jadi kalau saya bilang my sister can swim, itu berarti kalimat ini menunjukkan makna bahwa nih adik saya yang perempuan, dia punya kemampuan untuk berenang. Jadi dia bisa berenang. Okay, the next example. The baby cannot read. Cannot negatifnya ya. The baby cannot read. Nah, ini menunjukkan bahwa bayinya tidak bisa membaca. So the baby doesn't have ability to read. Jadi dia tidak punya kemampuan, tidak bisa untuk membaca. Cannot. Oke. Tuh, jadi fungsi yang pertama sekali lagi can itu digunakan untuk
menunjukkan bahwa seseorang itu bisa atau tidak bisa melakukan sesuatu. Dia punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Itu. Oke, ini contohnya pertanyaannya ya. Can you speak English? Nah, can you speak English? Yes, I can. Ya, kamu bisa nggak ngomong bahasa Inggris? Yes, I can. Kalau saya bilang yes, I can, berarti saya bisa. Berarti I have the ability to speak English. Okay, now the next function. Fungsi yang kedua yaitu can itu digunakan for asking for and giving permission. Jadi minta izin atau memberi izin. Jadi we use can to ask for and give permission. Otomatis kalau dia cannot atau can itu berarti kita menolak ya, menolak untuk memberikan izin. Kita lihat contohnya ini. Can I speak to Anissa please? Nah, ini kan asking for permission ini ya. Ya, ini artinya can-nya ini adalah untuk minta izin. Can I speak to Anissa? Boleh nggak saya bicara kepada Anissa? Jadi ini fungsinya can ini beda dengan yang pertama tadi kan. Kalau yang pertama tadi kan menunjukkan dia bisa melakukan sesuatu, tapi kalau can yang di sini ini fungsinya untuk minta izin ya. Can I speak to Anissa please? Ini maksudnya adalah bisa nggak saya bisa nggak saya bicara kepada Anissa? Nah, kalau dia jawab no, you can't. Wah, berarti ini kan negatif. Negatif itu maknanya refuse. Berarti dia menolak memberikan izin untuk ngomong kepada Anissa. Oke. The second example, contoh yang kedua. Can I go to the toilet please? Nah, kata can di sini fungsinya adalah untuk minta izin, asking for permission. Can I go to the toilet please? Boleh nggak saya pergi ke toilet? Nah, kalau dia jawab yes, you can. Berarti dia memberikan izin, giving permission. Oke, itu ya contoh fungsi yang kedua. Yang ketiga, can itu fungsinya adalah for making request. Maksudnya we use can to ask or tell people to do something. Jadi kita menggunakan can itu untuk meminta ya atau memberitahu orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya ini, can you close the door please? Ya, can you close the door please? Nah, kata can di sini fungsinya adalah untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Apa? Ya, menutup pintu. Jadi can you close the door? Bisa nggak kamu menutup pintu itu? Berarti kita minta tolong dia untuk menutup pintu. Ya, can you close the door please? Atau contoh lain, can you open the window please? Nah, bisa nggak kamu membuka jendela itu? Ya, kata can ini digunakan untuk menyuruh atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Apa di sini? Open the window. Jadi kita meminta dia untuk membuka jendela. Okay guys, so that's are the function of can. Itu tadi fungsi dari can. Kita sudah pelajari. Pertama untuk menunjukkan bahwa seseorang itu bisa melakukan sesuatu. Yang kedua untuk minta izin atau memberi izin. Yang ketiga adalah untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Okay, so I hope that you will understand this explanation. And don't forget to practice your English. Okay? Thank you and see you next time. Bye-bye.